Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan aiminin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mal wa kafi mazidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, penonton YouTube SMPN 1 Binong, pada kesempatan kali ini saya kembali akan memaparkan, kita mulai dari sebuah kisah nyata tentang dua orang anak yang dinamai oleh orang tuanya sangat unik. Jadi orang tuanya bernama Robert Lane. Dia menamai dua anaknya dengan dua nama yang saling bertolak belakang. Yang pertama dia menamainya Winner. Nah, kalau dalam bahasa Inggris winner artinya pemenang. Dan yang kedua dinamakan loser atau artinya pecundang atau yang kalah. Menurut teman-teman sekalian, silakan ketik di komen ya. Ketika mereka dewasa, apakah winner atau loser kah yang menjadi orang yang sukses? Nah, ternyata saya beri waktu 10 detik. Silakan ketik di komen. Ya, nah, ternyata mungkin sebagian orang menganggap, wah ini winner karena dapat sugesti positif terus. Tidak. Di kehidupannya, di masa dewasanya, winner menjadi orang yang gagal. Dia menjadi tunawisma, tidak punya rumah, kemudian bergelandang kemana-mana. Dan loser malah menjadi seorang polisi. Ya. Nah, ini ternyata berbeda dengan kata orang bahwa nama adalah sebuah doa. Nah, ketika namanya itu winner, dia malah menjadi gelandangan. Tapi ketika namanya itu loser, dia menjadi seorang yang sukses, yaitu polisi. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari kisah ini? Bahwa apapun, siapapun nama kita, yang menjadikan kita sukses adalah pikiran kita sendiri, motivasi kita sendiri. Nama hanyalah pemberian dari orang tua kita. Sebuah doa dari orang tua kita, doa yang sangat penting, tetapi doa itu harus dibarengi dengan semangat, harus dibarengi dengan kemampuan, harus dibarengi dengan keterampilan, dan juga usaha-usaha agar kita bisa menggapai cita-cita kita. Nah, kenapa winner akhirnya menjadi gagal? Karena dia sudah terlabeli bahwa dia itu bisa, dia itu hebat. Sehingga apa? Ketika dia mengatakan bahwa dia bisa, dia merasa dia bisa, dia tidak mau untuk belajar, dia tidak mau untuk meningkatkan diri, dia tidak mau merubah dirinya sendiri karena merasa bahwa dia sudah baik. Tetapi loser, dia merasa bahwa dirinya kurang, dia terus memperbaiki diri, dia terus belajar, dia terus ketika ada hal-hal yang buruk menemukan dirinya, dia berkatakan apa yang bisa saya perbaiki. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan apa yang di luar dirinya. Maka tidak heran ketika ada kisah yang sangat masyhur tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh paus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh paus, apakah Nabi Yunus menyalahkan paus, kenapa kamu menelanku? Apakah Nabi Yunus menyalahkan Allah, kenapa memberikan takdir seperti itu? Tidak. Nabi Yunus berdoa, dan doa itu sangat masyhur dan menjadi amalan yang baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
Nabi Yunus mengaku bahwa dirinya lah yang berbuat zalim, dirinya lah yang bersalah, dirinya lah yang kabur dari usaha berdakwah, dirinya lah yang mengaku salah. Sehingga apa, ketika dia merasa bahwa dirinya bersalah, dia meminta ampun, dia beristighfar kepada Allah, dan dia mencoba memperbaiki dirinya. Sama halnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada yang salah dengan diri kita, yang terjadi adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana agar kita fokus terhadap diri kita. Kenapa? Nanti akan saya munculkan di tausiah yang kedua, tausiah selanjutnya berkaitan tentang bagaimana kita bisa terus berkembang dalam segala hal apapun. Mungkin itu tausiah singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.